Pemirsa BLB News TV. Sengketa status kepemilikan lahan Pasar Manggris di Dusun Manggris Desa Madukoro, Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara, kini memicu perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Laporan dugaan penyerobotan tanah yang dilayangkan ke Polda Lampung memicu penolakan dari sejumlah warga yang menilai lahan tersebut merupakan fasilitas umum. Perbedaan klaim ini pun menjadi ujian bagi penyelesaian hukum dan keharmonisan sosial di tingkat dusun. Sabtu malam 27 Februari 2026 pukul 21.00 WIB, Balai Dusun Manggris dipenuhi warga yang datang untuk menyampaikan sikap. Mereka menolak laporan dugaan penyerobotan tanah terhadap dua mantan pengurus pasar. Menurut warga, Pasar Manggris telah lama menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat, tempat interaksi, dan sumber penghidupan masyarakat setempat. Warga menegaskan bahwa tanah Pasar Manggris ini sarana masyarakat. Sejak dahulu digunakan untuk pasar rakyat, bukan milik pribadi. Sepengetahuan warga, berdasarkan hibah dari almarhum Triman, meski sertifikat tanah tercatat atas nama Samian, pencatatan itu diklaim sebagai bagian dari proses administrasi, bukan hibah untuk pribadi seseorang. Secara sosial dan pemanfaatan, lahan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum. Lahan pasar yang selama ini dipermasalahkan adalah murni milik masyarakat, betul nggak Bapak-Bapak? Betul. Kalau yang itu nggak apa-apa. Jadi saya pengen notulenkan yang itu. Kalau yang ini, saya mohon maaf Mas Dedi, karena ini ranahnya udah ini sama, Pak. Ranahnya yang ke Polda, bukan saya, sama, itu Pak. bukan saya. Karena pada malam ini saya ngundang rapat loh, Pak. Saya juga ngambil kesalahan ya. Ya, betul. Saya juga, Bapak ini, Pak Mian ini warga saya, Pak Sumari juga warga saya. Semua warga saya semua, gitu ya. Cuman yang jadi Ya. konteksnya kan Pak, ini yang dituntut hak masyarakat, Ya. prasarana dusun Pak. Nanti Jadi semua masyarakat itu berikutnya boleh untuk dibawa berkas ke Poldanya supaya nanti untuk klarifikasi di Polda ya. Ya gitu ya, Herman ya. Tokoh masyarakat berharap penegak hukum melihat perkara ini secara menyeluruh, termasuk aspek sejarah dan fungsi sosial tanah. Mereka berharap penanganan dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah warga. Sumari, salah satu mantan pengurus pasar yang dilaporkan, menyatakan tidak terima atas tuduhan penyerobotan tanah. Ia menilai laporan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Berdasarkan fakta historis, tanah ini digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diperuntukkan untuk pasar tradisional Dusun Manggris. Bisa diceritakan Pak terkait laporan yang kita dapat informasi dari masyarakat bahwa Bapak Sumari dilaporkan oleh Pak Siman ke Polda, Pak. Ya, terima kasih. Itu kronologisnya kan begini. Di saat mereka nuntut dengan kita, melapor kita itu salah besar, salah alamat. Kenapa? Kita sudah lepas dari urusan pasar dan tidak intervensi pasar. Bahkan selama ini kita selalu welcome dengan pasar. Yang terjadi adalah kita ditusuk dari belakang dan depan. Izin Pak, tadi terkait katanya ada penyerobotan tanah, itu tanah apa Pak? Tanah Pasar Manggris ini, Diserobot untuk apa Pak? nah saya nggak tahu persis, ini kan sebuah fitnah yang luar biasa. Sementara saya nggak tahu, Pak Tatu dituduh. Dengan Pak Hariman ini apa Pak? Sariman yang mana? Pak Samian. Pak Samian itu sebenarnya dulu itu mitra saya dalam rangka ngelola pasar ini. Dan selama ini saya nggak pernah berseberangan dengan beliau. Bahkan beliau saya tokohkan, saya takdimi, saya hormati. Tapi yang terjadi, justru sekarang saya didolimi sama dia. Apa buktinya didolimi? Saya dilaporkan ke Polda. Terkait langkah-langkah ke depannya, Bapak selaku pelapor, apa yang akan Bapak ambil tindakan? Yang pertama, saya tetap ambil sikap bahwa persoalan ini saya kembalikan ke masyarakat. Artinya biar masyarakat nanti yang bersikap bagaimana tindak lanjutnya. Otomatis kali ini bicara fitnah, ya saya mohon agar ada klarifikasi secara hukum. Artinya ketika bicara klarifikasi hukum, ada pihak-pihak tertentu yang harus kita hubungi. Jadi kita sudah wawancara Pak dengan Pak Samian, tadi beliau mengatakan bahwa dia mengakui bahwa tanah ini dihibahkan untuk dia. Nah ini kalau berdasarkan legalitas hukumnya Pak, sebenarnya seperti apa sih Pak? Itu salah besar, Mas. Karena gini, munculnya sertifikat itu adalah bersumber pada surat keterangan hibah yang menghibahkan adalah Kamsanah, Kariyah, dan Alih Ahmad. Itu adalah dihibahkan ke Pak Kariman sebagai ahli waris, dihibahkan ke Pak Samian. Tapi di situ ada peruntukan untuk dan atas nama masyarakat Manggris. Jadi bukan untuk pribadi ya. Jadi salah ketika itu dinyatakan sebagai tanah pribadi. Sehingga dari proses hibah itu saya diteruskan ke Agraria. Dari Agraria menyarankan agar koordinasi dengan
Prokima, sehingga Prokima memberikan satu rekomendasi yang menyatakan bahwa ini tanah sarana pasar Manggis, bukan tanah pribadi. Sekali lagi, bukan tanah pribadi. Sehingga rekomendasi keluar, saya bawa ke agraria, maka terbitlah surat sertifikat itu peruntukannya untuk tanah sarana pasar Manggis. Jadi sekali lagi saya sampaikan ini bukan sifatnya milik pribadi tapi milik masyarakat. Sementara itu, Ketua Pemuda Dusun Manggis menyebut pasar dibangun dan dikelola secara gotong royong. Ia juga menyampaikan bahwa lahan tersebut merupakan hibah dari almarhum Triman yang diperuntukkan bagi pasar masyarakat. Yang pasti yang pertama kita menyikapi, artinya kita ikut prosedur, ikut aturan. Kalau memang dibutuhkan kita ke sana lagi, karena memang kabarnya yang dari pihak Polda besok ada mediasi antara pihak terlapor dan terlapor. Untuk langkah berikutnya mungkin saya Bang pribadi mau berembuk dulu sama rekan-rekan pemuda, sama minta pendapat beberapa pamong mungkin warga. Kalau memang mau kita tuntut balik ya kita tuntut balik Bang. Artinya berdasarkan pengetahuan Bapak Pemuda, status pasar ini sebenarnya milik siapa? Milik masyarakat. Di sisi lain, pelapor Samian menegaskan bahwa lahan pasar Manggis merupakan hibah yang diberikan secara pribadi kepadanya oleh almarhum Triman. Atas dasar itu, ia menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan penyerobotan tanah ke Polda Lampung. Sebab asal mulanya Pak Triman itu menyerahkan tanah kepada saya, bukan untuk masyarakat sedusun, tapi untuk saya pribadi. Lalu status tanah ini sebenarnya milik siapa Pak? Milik Bapak atau milik warga masyarakat? Kalau sesuai dengan itu ya Pak Triman itu ngasihkan saya. Ngasih ke Bapak? Iya, bukan untuk warga? bukan Tanah sarana? Bukan. Tapi Bukan. di sertifikat? Ya, Di sertifikat nama siapa? makanya saya tidak tahu bikin sertifikat itu. Namanya Bapak. Namanya tetap saya. Diperuntukkan untuk pasar? Tidak tahu. Bapak dapat tanah itu dari siapa Pak? Ya, Dapat tanah dari siapa Pak? Punya sendiri atau dihibahkan itu Pak? Hibah dari Pak Triman. hibah dari Pak Triman. Pak Triman itu siapa Pak? Bapak selaku apa nih Pak? Anaknya Pak. Anak Pak. Bapak bisa menceritakan Pak terkait Tanah pasar ini usul Pak? tanah ini Pak? Ya, cerita Bapak kalau tanah pasar ini asal-usulnya tahun 1978 itu hibah dari Pak Triman kepada Bapak Samian. Pak Triman itu siapa Pak? Dihibahkan untuk apa Pak Pak? Triman, Jawa Barat. Pak Dihibahkan Triman untuk siapa itu orang Apa Gelo, Pak. Iya, Pak, ya. dihibahkan untuk apa itu Pak? Untuk pribadi lah, Pak. Untuk pribadi. Namanya zaman tahun 1978 ya untuk pribadi. Bapak punya surat hibahnya nggak Pak? Ya, Bapak Ada punya surat hibahnya hibahnya nggak? ada suratnya dulu itu, makanya rumah kebongkaran hilang. Hingga kini proses penanganan laporan masih berjalan. Perbedaan klaim kepemilikan ini menjadi pengingat pentingnya kepastian hukum, sekaligus pendekatan dialogis agar tidak menimbulkan konflik sosial di tingkat akar rumput. Dari Manggis Madukoro, Lampung Utara, Lampung, Ricky Elti Maria Fitriani, BLB News TV melaporkan.